Di part 1 ini, saya akan jelasin dengan kalian 6 ciri krim berbahaya di kosmetik. Kita nggak akan bisa tahu bahwa ini berbahaya atau enggak. Hanya yang ngebuat, yang ngaduk sama Tuhan yang tahu apa isinya ini. Kayak gimana cara kita pengen tahu bahwa ini berbahaya atau tidak? Apakah dengan cara dicium baunya? Apakah dengan warnanya mengkilap? Tidak. Dok, mitosnya pakai cincin, dok. Cincin emas murni. Pakai gosokan kayak gitu punya. Bisa nggak? Katanya pakai gosokan tuh ada butiran-butiran logam yang tertinggal. Dok, bagaimana dengan penggunaan nonikit? Kemarin kan dokter dan sahabat saya, Dr. Grant, itu melakukan pakai nonikit, dok. Apakah itu valid? Hi everyone, welcome back to my channel. Hari ini saya akan jelasin dengan kalian 6 ciri krim berbahaya. Ya, jadi sebenarnya kemarin sudah saya upload versi pendeknya di TikTok dan hits banget. Banyak banget yang download dan terbantu. Dan akhirnya saya pengen buat kontennya di YouTube karena versinya lebih panjang sehingga penjelasannya bisa lebih banyak. Nah, sebelum kita mulai nih, saya mau kasih tahu kalian kayak gimana sih cara ngecek krim berbahaya itu. Apakah dengan dilihat aja kita bisa tahu, dok, ini berbahaya? Sebenarnya kalau misalnya kita ngelihat kemasannya, kita bisa tahu bahwa ini berbahaya. Kemasannya loh. Tapi kalau kita cuma ngelihat krimnya doang, kita nggak akan bisa tahu bahwa ini berbahaya atau enggak. Hanya yang ngebuat, yang ngaduk sama Tuhan yang tahu apa isinya ini. Kalau sudah jadi krim seperti ini punya. Jadi dok, kalau misalnya kita ngelihat krimnya ada nih, tanpa ngelihat kemasannya nih, ya kayak gimana cara kita pengen tahu bahwa ini berbahaya atau tidak? Apakah dengan cara dicium baunya? Apakah dengan warnanya mengkilap? Tidak. Itu tidak pasti, ya. Karena kalau misalnya ternyata saya salah tebak, maka itu jatuhnya fitnah. Dan menurut agama itu, fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Itu hukumnya berat banget, ya. Jadi saya nggak mau melakukan fitnah, ya. Terus dok, kalau misalnya pakai gosokan kayak gitu punya, bisa nggak? Katanya pakai gosokan tuh ada butiran-butiran logam yang tertinggal. Itu juga tidak valid. Kalau kalian bawa itu ke pengadilan, di hakim, diketawain hakim kalian. Ya jadi itu nggak valid banget, ya. Jadi nggak bisa dijadikan patokan. Dok, mitosnya pakai cincin, dok. Cincin emas murni. Itu juga tidak valid. Dok, bagaimana dengan penggunaan nonikit? Kemarin kan dokter dan sahabat saya, Dr. Grant, itu melakukan pakai nonikit, dok. Apakah itu valid? Itu juga tidak valid. Jadi kalau kalian beli nonikit terus kalian tetesin di rumah, terus kalian bilang, nah ini positif nih. Ingat ya, itu tidak valid, ya. Kasian nanti krim yang benar-benar Bepom terus menghitam karena cara pemakaian kalian yang salah, terus kalian tuduh nanti itu ada merkuri atau ada hidroquinone. Kasian banget dan itu jatuhnya fitnah. Terus dok, kenapa dokter pakai nonikit? Nonikit ini bagus gak sih? Nonikit ini tidak standar pada pemeriksaan krim berbahaya. Yang standar apa? Satu-satunya yang standar adalah pemeriksaan lab. Ya, makanya itu kalau sudah punya pemeriksaan lab itu mau dibawa ke pengadilan sekalipun itu valid, mau dilaporin ke polisi sekalipun itu valid banget. Ya, tapi kalau misalnya nonikit ini enggak, karena ada banyak positif dan negatif palsunya, ya. Terus dok, kalau misalnya ada banyak negatif positif palsu, kenapa dulu dokter dan Dr. Grant pakai nonikit? Sebenarnya dari awal kita melihat kemasan saja, melihat hasilnya before after, melihat testimoninya, kita sudah tahu bahwa ini isinya merkuri dan hidroquinone. Cuma kalau kita upload di video terus saya cuma ngomong HN ini isinya merkuri, nggak ada yang mau percaya dengan saya. Beneran? Nggak ada yang mau percaya dengan Dr. Grant. Ini, krim ini isinya hidroquinone kayak gitu punya. Nggak ada yang mau percaya karena itu jatuhnya menuduh. Maka itu kami menggunakan nonikit ini, ya, untuk memberikan demo kepada kalian betapa mengerikannya krim ini. Tapi sebenarnya itu nggak standar, ya. Hasilnya benar nggak? Akurat. Mudah-mudahan apa yang saya kerjakan dan Dr. Grant itu akurat dan bisa dipertanggungjawabkan, tapi itu tidak standar. Nah, ada yang tanya dengan saya, Beb Whitesea, ini dicek oleh Dr. Grant, hasilnya negatif, dok. Kenapa dokter cek hasilnya positif? Nah, itu ada banyak alasan. Yang pertama, waktu pengecekannya juga jedanya bedanya jauh. Ya, jadi Dr. Grant ceknya dulu, saya ngeceknya sekarang. Ya. Yang kedua, ingat loh, penggunaan nonikit ini ada negatif palsu dan positif palsu. Jadi bisa jadi salah ceknya. Tapi kalau hasil lab itu nggak ada salahnya. Sudah pasti benar. Jadi kalau ditanya dengan saya, dok yang mana yang benar? Ya, saya pikir Dr. Grant pun sepakat bahwa hasil lab saya lah yang benar. Oke, kita langsung aja. Saya akan ajarin kalian mengetahui 6 ciri krim berbahaya cuma dari lihat doang. Kalau kalian nungguin di YouTube saya nih naik 5 krim berbahaya kan lama, karena kan saya harus ngolek dulu, beli dulu, masukin ke labnya, terus masukinnya
ke YouTube saya juga sebulan sekali belum tentu, bisa jadi 3 bulan sekali. Lama banget kan? Untuk itu kita harus punya pengetahuan standar nih. Bagaimana cara ngecek krim itu berbahaya? Hanya dengan melihat. Jadi nggak perlu tetes-tetes nonikit, nggak perlu masukin ke lab juga. Jadi ada standarnya. Secara umum, krim itu dibagi 2 ya. Yang pertama adalah kosmetik, yang kedua adalah krim racikan. Jadi nggak ada kategori lain lagi ya. Yang dimaksud kosmetik apa? Yang dimaksud kosmetik itu yang benar-benar dijual legal dan ada BPOM-nya seperti ini ya. Ya, ini namanya kosmetik ya. Semua yang bisa diaplikasikan di semua tubuh kita, termasuk hand body, termasuk bedak, termasuk lipstick, krim pagi, krim malam, serum, facial wash, itu namanya kosmetik ya. Yang kedua adalah krim racikan. Nah, kalau kita ngomong krim racikan, ini berbeda. Harus ada kliniknya, harus ada dokternya. Kita ngomong seperti itu punya. Dan ini lebih dalam lagi nanti kita bilang. Nah, karena keterbatasan video, saya akan jelasin satu-satu. Di part 1 ini, saya akan jelasin dengan kalian 6 ciri krim berbahaya di kosmetik. Yang pertama, krim yang berbahaya itu tidak punya merek. Itu sudah jelas ya. Jadi kayak ini nggak punya merek sama sekali. Kalau nggak punya merek, nama pun nggak ada, itu sudah jelas itu berbahaya ya. Namanya dibuat-buat oleh orangnya sendiri ya. Jelas-jelas nggak ada namanya di sini, itu berbahaya. Seperti ini nggak ada namanya juga. Ini sudah jelas mereknya tidak ada, sudah jelas berbahaya. Yang kedua itu tidak ada ingredientnya. Kadang lucu ya. Kok kalian mau sih beli produk yang nggak ada jelas isinya apa? Jadi kalau isinya racun pun nggak jelas kayak gitu punya. Kan masa kalian mau minum jus yang isinya racun kan? Kalau saya pengen minum sesuatu atau pengen makan sesuatu, saya pengen tahu dulu makanannya apa. Kalian nggak pernah kan makan di restoran, tutup dulu matanya, terus buka mulut, masukin dulu ke mulut, nggak bisa kayak gitu punya. Pakai ke wajah juga nggak bisa seperti itu dong. Kita juga harus tahu apa sih yang dioles ke tubuh kita ini, apa sih yang dioles, apalagi ke wajah. Wajah ini amat sangat penting sekarang ini ya. Kita menjual penampilan zaman sekarang. Makanya itu kita harus hati-hati dengan apa yang kita oles. Jadi ingredient itu amat sangat penting. Kalau nggak ada merek, nggak ada ingredient, aduh, sudah jelas deh itu berbahaya. Yang ketiga, cara penggunaan ya. Cara penggunaan ini sepele, tapi ini wajib ada. Jadi cara penggunaannya bagaimana? Apakah dimakan? Apakah dioles pagi saja? Apakah dioles malam saja? Ataukah ada caranya kayak gitu punya? Dijeda? Ataukah habis pemakaian ini? Apakah habis pemakaian itu? Jadi ini cara pakai itu amat sangat penting ya. Apakah digosok? Apakah 2 minggu sekali? Apakah setiap hari? Ini sangat penting ya. Tidak ada gunanya krim sebagus apapun. Jadi kalau ada krim ini harganya krim ini 3 juta. Satu ini aja. Misalnya krim saya aja lah. Krim saya ini harganya 3 juta. Gila mahal banget. Ini pasti kinclong. Percuma mau harganya 3 juta. Tapi kalau kalian tidak konsul, artinya itu tidak tepat dengan permasalahan kulit kalian. Dan juga cara pakainya salah, nggak ada guna bagus 3 juta sekalipun. Ini krimnya harganya 30.000 jadi yang begitu sampai di muka kalian. Beneran saya ngomong. Ya kayak misalnya saya bilang, ini sabun. Misalnya aja ini sabun lah ya. Ini sampo yang hebat banget, bisa numbuhin rambut, lebat banget. Tapi kalian pakainya ke badan, ya nggak ketumbuh rambut itu. Ya itulah pentingnya cara pemakaian. Ya cara pemakaian itu amat sangat penting. Nah, kita lanjut yang keempat. Yang keempat, yang sering tidak dicek orang adalah di mana diproduksinya. Ya, itu menjadi penting. Karena apa? Karena kita tahu bahwa itu diproduksinya legal di Indonesia. Ya. Yang kelima, wah ini kalau kita ngomong yang kelima ini intinya. Ya, harus ada nomor BPOM-nya. Jangan mau dibohongi. Katanya sudah BPOM. Ada kok BPOM-nya. Kalau ada ya tunjukin. Di mana-mana tuh selalu seperti itu. Contohnya ini nih, ada merek, ya, ada ingredient, ada diproduksi di mana, ya kebetulan ada semua nih. Tapi nomor BPOM-nya nggak ada nih. Ya kalau sudah seperti ini punya, aduh jangan mau. Terus kalian bilang, dok itu facial wash-nya ada, krim paginya ada, kan cuma krim malamnya dok. Bego banget sih. Krim malamnya sudah jelas abal-abal, kalian mau pakai krim paginya. Terus kayak Beb YC ngomong kemarin dengan saya, itu kan cuma satu tuh, Beb YC Forte doang tuh yang positif tuh. Yang lainnya enggak tuh, kayak gitu punya, aman, halal yang lainnya. Kalau misalnya nih saya bilang KFC nih, sial banget misalnya, coy lah ya. KFC nih misalnya, ketahuan
di dalamnya ada kandungan babinya nggak halal. Terus KFC yang ngomong, kan cuma satu menu, yang lainnya halal kok. Kalian masih mau makan di situ? Saya mau tanyain. Sudah jelas ada satu yang haram, ngapain lagi makan di situ? Ini sorry lah ya, mencontohkan saja KFC, jangan tuntut saya. Oke? Ya, saya pengen kasih tau Beb White juga seperti itu. Kalau dia ngomong, enggak kok cuma satu itu aja Forte. Ya kalian masih mau pakai karena yang lainnya aman, bego lah menurut saya. Sudah jelas penipu ya, selamanya pasti akan penipu yang kayak gituan punya. Oke? Yang keenam ini adalah nomor batch dan juga expired date ya. Ini penting nggak penting? Karena setiap krim itu punya masanya ya. Apa sih pentingnya nomor batch? Penting banget nomor batch ini sebenarnya. Bagi kalian tuh nggak penting, tapi bagi distribusi kosmetik itu penting. Karena apa? Kalau misalnya ternyata bermasalah nih, misalnya terjadilah cacat produksi, ya kayak gitu ya. Bepom begitu ngecek, wah ternyata ini ada kandungan, misalnya lah ada kandungan X yang nggak cukup baik, kayak gitu punya. Begitu ditarik, yang ditarik adalah nomor batch yang bersangkutan. Ya kalau misalnya ada salah produksi, yang ditarik adalah nomor batch yang bersangkutan. Dan itu penting banget menandakan bahwa produk itu aman. Sama satu lagi expired date, karena setiap krim itu punya masanya. Ya, itu penting banget. Nah, kalau kalian sudah tahu 6 ciri-ciri ini, aman tuh. Mau merek apapun juga kalian bisa tahu. Ya, jadi kalian cukup cekin aja. Dapat produk, ini katanya Goddess Skin. Katanya bagus banget loh, sumpah. Nggak usah ngomong kayak gitu, bro. Cekin aja. Mereknya ada nggak? Oh, ada. Ingredientnya ada nggak? Oh, ada. Oke, cara pemakaiannya ada nggak? Oh, ada. Diproduksi di mana ada nggak? Oh, ada. Oke, nomor BPOM-nya ada nggak? Oh, ada nih. Nggak sembarang ngomong nih. Expired date-nya sama nomor batch-nya ada nggak? Oh, ada juga. Komplit. Sudah pasti ini, ya saya bisa ngomong 99% ini aman. Kalau ada yang ngomong nggak aman, itu berarti parah banget lah oknumnya. Jadi dia ngoplos lagi dalam sini, dan menurut saya itu kecil banget kemungkinannya. Bisa saya ngomong 99% aman. Kalau yang kayak gini punya merek nggak ada, sudah jelas. Nomor 1 aja tewas. Ini merek nggak ada juga, tewas juga nomor 1-nya. Ini ada merek tapi nggak ada yang lain. Nomor 2 sampai ke 6 tidak ada, tewas juga ya. Ini juga ada merek, nggak ada yang lain juga. Nomor 1 ada, yang lain tidak ada, tewas juga. Ya, ini juga sama. Ini ada merek, nggak ada lagi yang lain, tewas juga. Yang seperti ini punya, ada merek, seneng banget kan. Ada ingredient, wah, ada diproduksi di mana. Terus nggak ada yang lain, nomor BPOM yang lainnya, tewas. Ya, yang seperti ini punya, kalau dia ngomong racikan, nah kita mau bahas racikan nih sekarang. Nah, dengan informasi 6 ciri krim berbahaya tadi, kalian tuh mudah banget nih ngecekinnya. Semua merek pokoknya auto scan. Kalian nggak perlu tanya Dr. Grant, kalian nggak perlu tanya Dr. Richard ini berbahaya atau enggak. Dengan melihat 6 ciri itu aja, kalian bisa tentukan. Sama satu lagi, pantengin YouTube saya terus. Kelihatan tuh merek ini aman, merek ini berbahaya. Karena saya akan angkat terus-terusan merek berbahaya ini. Saya nggak peduli dengan mereka ngamuk-ngamuk. Pokoknya saya pengen wanita Indonesia ini semuanya cantik dengan cara yang sehat. Ya, saya nggak mau mukanya putih, lehernya hitam. Saya nggak mau hari ini cantik, besoknya hancur. Saya nggak mau kayak gitu punya. Oke, video ini masih belum selesai. Saya akan lanjutkan nanti di part kedua tentang bedanya dengan krim racikan, dok. Karena krim racikan ini juga banyak banget disalahgunakan. Ya, karena sudah terlalu panjang, nanti kalian tidur pula kan habis nonton video saya kan. Sampai ketemu di lain kesempatan. Jangan lupa subscribe, comment, like, share ya semuanya. Jangan lupa share di Facebook juga, di Instagram, banyak banget, dan di Twitter kalian. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat dan bisa menyelamatkan banyak wanita Indonesia lainnya. Sampai ketemu lagi.